Salam sejahtera untuk kita semua. Yang terhormat dosen penguji uji kinerja PPG dalam jabatan tahun 2022. Perkenalkan, saya Julius Beni, mahasiswa PPG dalam jabatan tahun 2022, kategori 2 Universitas Tanjung Pura. Saya mengajar di SD Negeri 08 Ribang Kadeng, Kecamatan Kalis, Kabupaten Kapuas Hulu, Provinsi Kalimantan Barat. Pada hari ini, saya akan melaksanakan praktik pembelajaran dengan mengambil tema 4 globalisasi, subtema 2 globalisasi dan manfaatnya, pembelajaran pertama. Berikut adalah video praktik pembelajaran yang telah saya laksanakan. Mohon masukan dan saran agar kedepannya kegiatan pembelajaran saya menjadi lebih baik lagi. Sekian dan terima kasih. Selamat pagi semuanya. Pagi, Pak. Baik, ayo kita silakan ke situ ya. Nah, apa kabarnya hari ini? Sehat. Ada yang sakit? Tidak ada. Oke, baik, kalau tidak ada yang sakit, ya Bapak harap semuanya sehat-sehat semua ya. Nah, untuk memulai pembelajaran kita, Bapak minta kepada mereka pimpin kita dalam doa. Teman-teman, sebelum belajar, marilah kita berdoa menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Apakah sudah bersih semuanya? Nah, coba dicek dulu. Cek. Apakah ada yang tidak hadir hari ini? Ada. Siapa yang tidak hadir? Frans. Mana Frans? Ke puskesmas. Puskesmas. Ngapain ke puskesmas? Ikut mamanya vaksin. Oh, itu mamanya vaksin ya. Nah, jadi kalau kalian tidak bisa hadir, nanti bisa komunikasikan dengan guru yang ada di sekolah ya. Untuk memacu semangat kita supaya kita lebih bersemangat dalam mengikuti pembelajaran, ya, mari kita bernyanyi dulu. Yuk, berdiri semuanya. Berdiri. Ada yang tahu lagu Indonesia Pusaka? Ada. Tahu? Tahu. Oke, baik, kita nyanyi sama-sama ya. Indonesia tanah air beta, pusaka abadi nan jaya. Indonesia sejak dulu kala tetap dipuja-puja bangsa. Di sana tempat lahir beta, dibuai dibesarkan bunda, tempat berlindung di hari tua, sampai akhir menutup mata. Baik, minggu lalu kita mempelajari tentang apa? Reklame. Kalian tahu kan jenis-jenis reklame? Sudah tahu? Nah, pada hari ini kita akan mempelajari atau masuk ke materi berkaitan dengan hubungan kerjasama ASEAN dalam bidang keamanan dan politik. Ya. Nah, apa-apa saja nanti itu kerjasamanya? Nanti kita bisa saksikan bersama-sama, kita bisa pelajari bersama-sama, ya. Kemudian, ya. Selain itu kita akan mempelajari tentang perilaku menghemat energi listrik, ya. Bagaimana cara kita menghemat energi listrik, ya. Apa-apa saja perilakunya nanti akan kita pelajari bersama-sama. Tujuan pembelajaran kita pada hari ini adalah
Nanti itu dengan kalian menyaksikan video pembelajaran berkaitan dengan hubungan kerjasama antar ASEAN dalam bidang keamanan dan politik, ya. Kalian bisa mengamatinya, ya. Nah, kemudian tujuan pembelajaran kita pada hari ini adalah dengan kalian mengamati video pembelajaran berkaitan dengan perilaku menghemat energi listrik, kalian bisa mengetahui apa-apa saja perilaku yang ada di dalam kita menghemat energi. Ada pertanyaan sampai sini? Tidak ada. Supaya pembelajaran kita tambah lebih bersemangat lagi, tadi itu kita sudah bernyanyi, sekarang Bapak minta kita sekali lagi memacu semangat kita dengan tepuk dan salam PPK. Ya, siapa yang mau angkat tangan? Saya. Oke, baik, silakan Rubut pimpin kita dalam tepuk dan salam PPK. Berdiri semuanya. Ayo. Tepuk PPK. Religius, Nasionalis, mandiri, gotong royong, integritas. Salam PPK. Salam cerdas, berkarakter, menyenangkan, luar biasa, hebat. Nah, kalian bisa menyaksikan ya videonya, contoh dan bentuk kerjasama ASEAN di bidang politik dan keamanan. ASEAN adalah kepanjangan dari Association of South Asian National atau Perhimpunan Bangsa-Bangsa Asia Tenggara yang didirikan pada 8 Agustus 1967. Ada beberapa bentuk kerjasama ASEAN di bidang politik dan keamanan untuk antar negara. Tujuan ASEAN dibentuk untuk mempercepat pertumbuhan ekonomi, politik, dan keamanan, meningkatkan kerjasama dan saling membantu untuk kepentingan bersama. Anggota ASEAN awalnya hanya 5 negara, yaitu Indonesia, Singapura, Thailand, Malaysia, dan Filipina. Kemudian, beberapa negara di Asia Tenggara bergabung ke dalam ASEAN, di antaranya adalah Brunei, Vietnam, Laos, Myanmar, dan Kamboja. Contoh bentuk kerjasama bidang politik dan keamanan. Tujuan kerjasama bidang politik dan keamanan adalah untuk menciptakan keamanan, stabilitas, dan perdamaian di negara-negara ASEAN. Kerjasama di bidang politik menciptakan ASEAN Regional Forum untuk membahas kasus-kasus terkini yang menjadi perhatian ASEAN. Beberapa contoh nyata kerjasama politik dan keamanan ASEAN adalah 1. Traktat Bantuan Hukum Timbal Balik di Bidang Pidana atau Treaty on Mutual Assistance in Criminal Matters. 2. Konvensi ASEAN tentang Pemberantasan Terorisme atau ASEAN Convention of Counter-Terrorism. 3. Pertemuan para Menteri Pertahanan atau Defense Ministers Meetings yang bertujuan mempromosikan perdamaian dan stabilitas kawasan melalui dialog serta kerjasama di bidang pertahanan dan keamanan. 4. Penyelesaian sengketa Laut China Selatan. 5. Kerjasama pemberantasan kejahatan lintas negara yang mencakup pemberantasan terorisme, perdagangan, obat terlarang, pencucian uang, penyelundupan dan perdagangan senjata ringan dan manusia, bajak laut, kejahatan internet, dan kejahatan ekonomi internasional. 6. Kerjasama di bidang hukum, bidang migrasi dan kekonsuleran, serta kelembagaan antar parlemen. Nah kids, sekarang sudah tahu kan apa saja contoh kerjasama ASEAN ini? Sudah menyaksikan videonya? Sudah. Nah, kalau sudah menyaksikan videonya, Bapak ada pertanyaan untuk kalian. Siap-siap ya. Ini siapa yang tahu langsung cepat angkat tangannya. Baik. Pertanyaannya adalah apa saja bentuk-bentuk kerjasama ASEAN dalam bidang politik dan keamanan? Ayo siapa saja? Oke baik, Meka. Apa Meka? Kerjasama dalam pemberantasan teroris. Kerjasama dalam pemberantasan teroris, betul atau salah? Betul. Oke baik, apa lagi? Yuk. Kerjasama. Ya Raja, apa Raja? Kerjasama dalam pemberantasan kejahatan internet. Oke, kerjasama dalam pemberantasan kejahatan internet. Nah,
jadi mereka ada kerjasama ya. Sekarang kita akan menyaksikan video yang kedua ya. Sama, prosesnya sama. Amati, cermati, kemudian catat apa yang hal-hal penting. Kemudian setelah itu Bapak akan memberikan pertanyaan kepada kalian. Siap ya? Siapa? Listrik menjadi kebutuhan yang tak terpisahkan dari kehidupan masyarakat. Namun ternyata masih ada 433 desa di Indonesia yang belum mendapatkan aliran listrik. Padahal Indonesia menjadi negara dengan penggunaan listrik terboros di ASEAN. Nah, tahukah kamu, kebiasaan sepele ternyata bisa membuat listrik menjadi boros. Memasang AC pada suhu 16 hingga 18 derajat akan menarik daya listrik lebih besar. Butuhkan waktu 30 menit untuk mengembalikan suhu semula. Jika tidak bijak dalam menggunakan listrik, maka jangan heran jika tagihan listrik Anda akan melonjak. Hemat listrik maka sama dengan menghemat uang, sekaligus memperpanjang umur elektronik yang Anda miliki. Pembangkit listrik di Indonesia sebagian besar menggunakan bahan bakar fosil yang menghasilkan polusi. Dengan menghemat listrik, kita turut berpartisipasi dalam menjaga lingkungan. Misalnya saja, dengan mematikan listrik selama 1 jam, dapat mengurangi ratusan ton emisi karbon dioksida di atmosfer. Sekaligus dapat memberikan akses listrik untuk daerah terpencil. Hemat listrik sekarang berarti melindungi bumi untuk generasi berikutnya. Sudah menyaksikan video yang kedua tadi? Sudah. Nah, kalau sudah, Bapak ada pertanyaan untuk kalian lagi. Nah, jadi perilaku-perilaku apa saja yang bisa menghemat energi listrik? Ayo siapa tahu? Oke, baik Meka. Mematikan TV jika tidak ditonton. Oke, betul atau salah? Betul. Ariska, apa Ariska? Mematikan kipas angin jika tidak digunakan. Mematikan kipas angin jika tidak digunakan. Nah, baik ya. Bapak akan membagikan kalian ke dalam kelompok. Ada berapa jumlah kita hari ini? 9. Nah, Bapak rasa kalau 9 dibagi 3 bisa? Bisa. Jadi kita ada 3 kelompok, anggotanya 3. Baik, kelompok pertama Yomeka, Ipan, dan Ariska. Oke, baik, silakan bergabung. Kelompok kedua Yesaya, Rubut, Adit, dan Anggun. Sisanya kelompok 3. Ayo siapa? Baik, silakan bergabung dalam kelompok. Sudah bergabung dalam kelompok? Sudah. Mana kelompok 1? Kelompok 2? Kelompok 3? Oke, baik. Nah, di sini Bapak akan memberikan tugas kepada kalian. Tugasnya ada di LKPD, ya. Nah, nanti kalian kerjakan tugas kalian ini dalam LKPD dan kalian bisa mencari sumber di buku ini, ya. Entah itu kalian selain di buku ini, kalian juga bisa mencari sumber lain, bisa di perpustakaan juga ya. Nah, kemudian Bapak memberikan kebebasan kepada kalian untuk mengerjakannya tidak harus di dalam kelas, ya. Bisa di perpustakaan, bisa di luar, ya, bisa di halaman, ya, bisa di dalam kelas, ya. Itu ya, paham semuanya? Paham. Nah, ini LKPD-nya Bapak bagikan. Baik, ini
seperti biasa ya, Bapak minta kepada masing-masing kelompok untuk mempresentasikan hasil diskusi kalian ya. Nah, baik, untuk yang pertama itu Bapak minta dari kelompok 1 dulu ya. Nah, ini adalah kelompok 1, mereka akan mempresentasikan hasil pekerjaan mereka ya. Silakan kelompok 1. Baiklah teman-teman, kami dari kelompok 1 akan mempresentasikan hasil diskusi kami. Mengapa negara-negara di ASEAN perlu menjalin hubungan kerjasama dalam bidang politik dan keamanan? Jawaban yaitu supaya negara aman. Nah, baik, stop dulu. Mereka menjawab mengapa negara-negara di ASEAN sangat penting dan sangat perlu sekali menjalin hubungan politik dan keamanan. Jawaban mereka adalah supaya negara aman. Ya. Bayangkan kalau tidak ada kerjasama antar negara-negara dalam ASEAN, ya, mungkin salah satunya kita tidak akan bisa aman. Ya. Nah, bagus. Lanjut ya. Pertanyaan nomor 2. 2. Bagaimana cara kita dalam menghemat energi listrik? Jawab. Mematikan TV jika tidak ditonton. Mematikan kipas angin jika tidak digunakan. Mematikan lampu jika ruangan cukup cahaya. Oke, baik. Nah, yang pertama tadi apa? Mematikan TV jika tidak ditonton. Mematikan TV jika tidak ditonton. Nah, sekarang mungkin dari kelompok 2 dan 3 ada tanggapan? Tidak ada. Nah, kalau tidak ada tanggapan, Bapak yang menanggapi. Nah, apakah di antara kalian bertiga di sini pernah atau tidak kalian tidak mematikan TV ketika tidak ditonton? Pernah? Tidak. Nah, ini pernah. Mengapa? Ketiduran. Ketiduran. Nah, mereka tidak pernah ya. Nah, yang nomor 2 apa tadi? Mematikan kipas angin jika tidak digunakan. Mematikan kipas angin jika tidak digunakan. Nah, kalau misalnya kita menggunakan kipas angin, nah, kemudian kita ketiduran. Nah, sebelum kita tidur, kita matikan dulu kipas anginnya supaya ya tidak, maksudnya tidak boros energi listriknya. Yang ketiga, Mematikan lampu jika ruangan cukup cahaya. mematikan lampu jika ruangan cukup cahaya. Kalau misalnya cukup cahaya, jangan dihidupkan lampunya. Nah, baik, ada tanggapan dari kelompok 2 dan 3? Tidak ada. Nah, kalau tidak ada tanggapan, kita beri tepuk tangan untuk kelompok 1. Silakan dulu. Baiklah teman-teman, kami dari kelompok 2 akan mempresentasikan hasil diskusi kami. Mengapa negara-negara di ASEAN perlu menjalin hubungan kerjasama dalam bidang politik dan keamanan? Karena jika tidak ada kerjasama negara ASEAN tidak akan aman. Nomor 2. Bagaimana cara kita dalam hemat energi listrik? Jawab. Mematikan lampu dan mematikan kipas angin. Nah, kita sudah melaksanakan kegiatan. Yang pertama itu diskusi. Kemudian ada kalian di dalam diskusi itu kalian mengerjakan tugas. Dan yang terakhir adalah kalian presentasi. Nah, baik, Bapak akan memberikan penghargaan kepada kelompok yang terbaik dari yang baik. Ya. Kalian bertiga, kelompok 3 ini, 3 kelompok ini semuanya rata-rata sudah baik. Tetapi ada yang terbaik. Semua mau jadi yang terbaik? Mau! Oke, kira-kira siapa kelompok yang terbaik? Kami! Nah, baik. Ya. Kelompok yang terbaik akan Bapak beri bunga. Nah, ini adalah bunga bagi pemenang. Ini ibaratkan ini adalah pialanya. Nah, ayo, siapa nih kira-kira mana? Kami. Jatuh kepada kelompok. Ayo, mana? Kita kelompok 3. 3. Nah, baik, semuanya sudah baik ya, tapi ada yang lebih baik lagi. Nah, jadi yang Bapak nilai itu apa? Ya, keaktifan kalian, ya, kemudian kerjasama kalian, ya, cara kalian presentasi itu semuanya Bapak. Baik, ada pertanyaan sampai sini? Tidak ada.
kita sudah melaksanakan kegiatan diskusi kelompok, ya. Kalian juga tadi sudah menonton video. Nah, sekarang kita menyimpulkan pembelajaran kita pada hari ini. Nah, jadi apa yang kita pelajari? Materi apa yang kita pelajari pada hari ini? Tentang kerjasama ASEAN dalam bidang politik dan keamanan. Nah, kerjasama ASEAN dalam bidang politik dan keamanan. Apa-apa saja bentuk kerjasamanya? Yo, siapa yang tahu? Saya paham Ya, apa? kerjasama dalam pemberantasan kejahatan internet, Nah, kejahatan internet, kemudian pemberantasan teroris, pemberantasan bajak laut. ya, obat-obat terlarang. Kemudian selain itu lagi apa yang kita pelajari hari ini? Tentang menghemat listrik. Menghemat energi listrik. Bagaimana caranya? Mematikan lampu jika tidak ditonton. Kemudian Mematikan lampu jika tidak digunakan. ya, mematikan TV jika tidak ditonton, mematikan lampu jika tidak digunakan, mematikan kipas angin jika tidak digunakan, Suhu AC. atur suhu AC, ya. Nah, jadi banyak perilaku menghemat energi listrik, ya. Nah, sampai sini ada yang ingin ditanyakan? Tidak ada. Sudah paham semuanya? Jelas? Sudah. Nah, kalau sudah jelas, Bapak akan memberikan evaluasi kepada kalian. Siap semuanya? Siap. Baik. Sudah menerima nilainya? Sudah. Nah, apakah ada yang dapat 100? Ada. Oke, Yomeka, Rian, Anggun, Ariska, dan Rubut. 90? Oke, 80 tidak ada ya. Nah, baik. Sudah mantap semuanya ya. Nah, jadi
untuk itu selanjutnya kita akan bahas bersama-sama, ya. Coba Rian bacakan soal nomor 1. Mengapa ASEAN perlu membuat perjanjian kawasan bebas nuklir? Nah, mengapa ASEAN perlu membuat perjanjian kawasan bebas nuklir? ASEAN perlu membuat perjanjian kawasan bebas nuklir dikarenakan bertujuan untuk melindungi kawasan Asia Tenggara dari pencemaran lingkungan dan budaya yang disebabkan oleh sampah Radioaktif. dan bahan-bahan berbahaya. Nah, supaya kawasan Asia Tenggara bebas dari pencemaran lingkungan Dan bahaya. yang yang disebabkan oleh sampah radioaktif. Ya. Nah, itu ya. Nomor 2, bacakan Raja. Mengapa kerjasama di bidang politik dan keamanan diperlukan dalam ASEAN? Nah, supaya kerjasama dalam ASEAN itu Keamanan sangat perlu dalam ASEAN dikarenakan kerjasama ini bertujuan meninggalkan masalah yang dapat timbul dari antara negara dalam berbagai bidang. baik, sudah. Supaya negara-negara di ASEAN, kawasan ASEAN itu aman. Apakah kegiatan hari ini menurut kalian itu menyenangkan? Menyenangkan. Bagian mana yang menyenangkan? Berdiskusi, menonton video, Ya, sama bernyanyi banyak ya. Nah, ketika kalian berdiskusi, Bapak lihat kalian sangat-sangat senang ya, sangat-sangat antusias. Nah, apakah kegiatan pembelajaran kita pada hari ini ada yang belum kalian pahami? Tidak ada. Nah, jadi Bapak harap ya, pahami betul-betul ya. Selain kalian pelajari di sekolah, pelajari juga di rumah ya. Nah, untuk yang nilainya, jadi Bapak lihat tadi itu nilai kalian itu sudah rata-rata bagus ya, tingkatkan lagi ya. Nah, di rumah rajin-rajin belajar lagi ya. Ada pertanyaan sampai sini? Tidak ada. Kalau tidak ada pertanyaan, boleh kalian kemas-kemas dulu ya. Nanti Bapak minta untuk memimpin kita dalam doa, Bapak minta Anggun ya, Anggun. Teman-teman, sebelum pulang marilah kita berdoa menurut agama kepercayaan kita masing-masing dari berdoa selesai.